Assalamualaikum siswa hebat. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika wajib bersama saya Novi Suryanika. Kali ini kita akan membahas materi tentang sistem persamaan linear 3 variabel, melanjutkan materi kita pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, bagaimana cara kita menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel? Terlebih dahulu, ayo kita ingat kembali materi kita pada pertemuan sebelumnya. Ayo, apa siswa hebat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Coba ingat lagi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang bagaimana cara memodelkan sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian, kamu juga sudah mempelajari tentang apa itu variabel, apa itu konstanta, dan apa itu koefisien. Nah, jadi untuk melanjutkan materi kita hari ini, Ananda harus paham dulu materi kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini, setelah Ananda mempelajari bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, Ibu berharap nantinya Ananda bisa menyelesaikan sistem persamaan linear ini dengan menggunakan metode substitusi, kemudian juga bisa menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara kita menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan dua metode terlebih dahulu. Sebenarnya sistem persamaan linear 3 variabel ini kita bisa menyelesaikannya dengan 4 metode. Yang pertama ada metode eliminasi, yang kedua ada metode substitusi, kemudian ada metode gabungan eliminasi dan substitusi, yang keempat dengan menggunakan metode determinan. Tetapi pertemuan kali ini kita hanya membahas dua metode saja, yaitu metode eliminasi, kemudian metode substitusi. Nah, coba diperhatikan bagaimana langkah-langkah penyelesaian untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita mulai terlebih dahulu pada metode substitusi. Kemudian, bagaimana langkahnya supaya kita bisa menentukan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode substitusi? Untuk langkah-langkah metode substitusi, yang pertama itu langkahnya adalah kita harus merubah soal ke bentuk model matematika terlebih dahulu. Nah, kemudian langkah yang kedua, pilih satu persamaan yang sederhana, kemudian substitusikan ketiga persamaan tersebut sehingga cuma ada dua variabel sehingga membentuk SPLDP. Langkah yang ketiga, selesaikan SPLDP yang diperoleh pada langkah yang kedua. Jadi intinya pada metode substitusi ini kita akan membuat persamaan baru, kemudian kita masukkan atau kita substitusikan ke persamaan yang lainnya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana metode eliminasi langkah-langkahnya. Untuk metode eliminasi, langkah-langkahnya yang pertama, kita eliminasi sepasang-sepasang persamaan dengan menggalikan masing-masing persamaan dengan bilangan tertentu, sehingga koefisien salah satu peubah X, Y, atau Z pada kedua persamaan sama. Kemudian langkah yang kedua, jumlahkan atau kurangkan persamaan yang satu dengan yang lain, sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel yang baru. Kemudian pada langkah yang ketiga, selesaikan SPLDP yang diperoleh pada langkah kedua dengan metode eliminasi. Kemudian langkah yang terakhir baru kita tuliskan himpunan penyelesaiannya. Siswa hebat, kegiatan kita pada hari ini kita akan berkelompok, kemudian kita akan berdiskusi, kita akan melakukan tanya jawab. Kemudian nanti kamu bisa bertanya mana hal yang masih belum dipahami melalui WA Group ataupun di dalam laman Google Classroom. Kemudian nanti baru Ibu berikan tugas kepada Ananda. Siswa hebat, ayo kita perhatikan permasalahan berikut ini. Di sini ada permasalahan 2 tahun yang akan datang, jumlah usia Ani, Budi, dan Caca adalah 39 tahun. Sekarang usia Ani 4 tahun kurang dari usia Budi. Sedangkan jumlah usia Budi dan Caca 25 tahun. Tentukan usia Ani, Budi, dan Caca sekarang. Nah, ayo siswa hebat, kita lihat cara penyelesaiannya. Yang pertama, kita lihat cara penyelesaiannya menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu.
Nah, untuk menyelesaikan dengan metode eliminasi, tadi kita sudah pelajari bagaimana langkah-langkahnya. Yang pertama, kita eliminasikan sepasang persamaan, boleh persamaan 1 dengan persamaan 2, ataupun persamaan dengan persamaan 3, sehingga membentuk sistem persamaan linier 2 variabel yang baru. Kemudian pada langkah yang selanjutnya, kita eliminasikan lagi sepasang persamaannya, sehingga membentuk sistem persamaan linier 2 variabel yang baru. Nah, persamaan linier yang 2 variabel yang baru yang terbentuk tadi itu kita eliminasi lagi, sehingga kita bisa mendapatkan 1 variabel. Nah, kita lihat dari permasalahan umur Budi, Ani, dan Caca ini, yang diketahui tadi itu adalah usia Ani, Budi, dan Caca adalah 39 tahun. Nah, sekarang usia Ani 4 tahun kurang dari usia Budi, sedangkan jumlah usia Budi dan Caca 25 tahun. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita modelkan dulu model matematikanya. Terlebih dahulu kita harus memisalkan apa yang kita misalkan dari soal di atas. Nah, di sini kita misalkan terlebih dahulu usia Ani sekarang itu kita misalkan sebagai X. Kemudian usia Budi sekarang kita misalkan sebagai Y. Kemudian usia Caca sekarang kita misalkan sebagai Z. Nah, kemudian lalu kita lakukan model matematikanya. Nah, di sini persamaan yang kita dapatkan karena pada keterangan soal dikatakan 2 tahun yang akan datang. Nah, 2 tahun yang akan datang, jumlah usia Ani, Budi, dan Caca adalah 39 tahun. Makanya persamaannya di sini adalah karena 2 tahun yang akan datang, maka ini 2 tambah X tambah 2 tambah Y tambah 2Z sama dengan 39 tahun. Nah, ini 2 ditambah 2 tambah 2 maka menghasilkan 6. Kemudian tambah X tambah Y tambah Z sama dengan 39. Nah, 39 ini bisa kita sederhanakan dengan 6. 39 dikurangi 6 maka di sini adalah 33. Nah, di sini kita dapatkan persamaan 1. Kemudian dari soal kita juga mengetahui keterangannya di situ usia Ani 4 tahun kurang dari usia Budi. Nah, karena di sini usia Ani 4 tahun kurang dari usia Budi, maka kita modelkan matematikanya X sama dengan Y dikurang 4. Nah, ini X sama dengan Y dikurang 4 ini bisa kita rubah bentuknya menjadi X kurang Y sama dengan 4. Ini kita misalkan adalah persamaan yang kedua. Kemudian dari soal juga diketahui jumlah usia Budi ditambah Caca itu adalah 25 tahun. Makanya di sini kita tambahkan usia Budi tadi kita misalkan Y, usia Caca kita tambahkan Z apabila dijumlahkan umurnya 25 tahun. Itu kita misalkan persamaan yang ketiga. Nah, untuk menyelesaikannya, kita eliminasi terlebih dahulu persamaan 1 dan persamaan 2 yang sudah kita dapatkan tadi. Persamaan 1 yaitu X tambah Y tambah Z sama dengan 33. Persamaan yang kedua X kurang Z sama dengan min 4. Nah, supaya X-nya ini kita bisa eliminasikan karena di sini X-nya sama, lalu kita lakukan operasi pengurangan di sini. Sehingga X dikurangi X sudah habis. Kemudian Y dikurangi min Y maka jadi plus 2Y. Kemudian Z sama dengan 33 dikurang minus 4, makanya ini jadi tambah sehingga menjadi 37. Nah, 2Y tambah Z sama dengan 37 itu kita misalkan adalah persamaan yang keempat. Kemudian pada langkah yang selanjutnya kita eliminasi persamaan 3 dan persamaan 4. Nah, persamaan 3 sudah kita dapatkan tadi yaitu Y tambah Z sama dengan 25. Persamaan keempat kita dapatkan tadi adalah 2Y tambah Z sama dengan 37. Nah, lalu kita lakukan operasi pengurangan. Nah, di sini Z-nya sudah sama, berarti kita mengeliminasikan Z. Sehingga Y dikurangi 2Y menjadi min Y. 25 kurang 37 sama dengan min 12. Sehingga nilai Y-nya adalah sama dengan 12. Jadi kita sudah mendapatkan berapa usia Budi sekarang, yaitu adalah 12 tahun. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menentukan berapa usia Caca sekarang. Nah, caranya kita mengeliminasikan persamaan 3 dan persamaan 4. Persamaan 3 yaitu Y tambah Z sama dengan 25.
Persamaan 4 itu adalah 2Y tambah Z sama dengan 37. Nah, kita mau mencari usia Caca. Kalau kita mau mencari usia Caca, berarti kita harus mengeliminasikan variabel Y. Sementara nilai Y ini adalah berbeda antara persamaan 3 dengan persamaan 4. Nah, jadi kita harus samakan terlebih dahulu. Nah, caranya adalah persamaan 3 ini kita kalikan dengan 2, sehingga Y kali 2 hasilnya 2Y, Z kali 2 hasilnya 2Z, 25 kali 2 hasilnya 50. Nah, persamaan yang keempatnya tetap 2Y tambah Z sama dengan 37. Lalu kita lakukan operasi pengurangan. 2Y dikurangi Y berarti 2Z dikurangi ZZ, 50 dikurangi 37 hasilnya 13. Nah, maka di sini kita mendapatkan berapa usia Caca sekarang, yaitu adalah 13 tahun. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menentukan usia Ani sekarang. Caranya kita mengeliminasikan persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 sudah kita dapatkan tadi, X tambah Y tambah Z sama dengan 33. Persamaan 3 yaitu Y tambah Z sama dengan 25. Kita lakukan operasi pengurangan. Nah, Y dengan Z-nya sudah sama, berarti bisa kita kurangkan, sehingga di sini nilai X yaitu adalah sama dengan 33 dikurangi 25, yaitu adalah 8. Nah, jadi umur Ani itu adalah 8 tahun, kemudian usia Budi itu adalah 12 tahun, dan usia Caca adalah 13 tahun. Nah, bagaimana siswa hebat bisa untuk menentukan langkah-langkah penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi? Tentunya Anda sudah bisa ya. Nah, sekarang setelah kita menentukan menyelesaikan SPLTV dengan menggunakan metode eliminasi, sekarang kita lanjutkan dengan menggunakan metode substitusi. Nah, dari permasalahan usia Ani, Budi, dan Caca tadi, kita sudah melakukan pemisalan yang kita dapatkan persamaan satunya tadi itu adalah X tambah Y tambah Z sama dengan 33. Persamaan yang kedua X kurang Y sama dengan min 4. Persamaan yang ketiga Y tambah Z sama dengan 25. Nah, untuk mensubstitusikan langkahnya, yang pertama kita lakukan perubahan salah satu persamaan. Nah, di sini kita akan merubah persamaan 1 menjadi X. Nah, di sini persamaan 1 X tambah Y tambah Z sama dengan 33. Sehingga kita jadikan X sama dengan 33, Y dan Z-nya kita pindah ruaskan sebelah kanan, sehingga menjadi kurang Y kurang Z. Nah, itu kita anggap adalah persamaan yang keempat. Kemudian dari persamaan yang keempat ini kita lakukan substitusi ke persamaan yang kedua. Nah, persamaan yang kedua kita dapatkan tadi nilainya adalah X kurang Y sama dengan min 4. Nah, lalu kita masukkan persamaan 4 tadi, X sama dengannya kita ganti dengan 33 kurang Y kurang Z dikurangi Y sama dengan min 4. Lalu kita sederhanakan, karena di sini Y-nya ada yang sama, variabelnya ada yang sama, sehingga 33 dikurangi 2Y dikurangi Z sama dengan min 4. Nah, jadi hasilnya di sini adalah min 2Y kurang Z sama dengan min 37. Min 37-nya itu adalah dari min 4 dikurangi 33, jadi min 37. Sehingga kita dapat persamaan yang kelimanya adalah Z sama dengan 37 dikurangi 2Y. Itu kita anggap adalah persamaan yang kelima. Nah, kemudian kita substitusikan ke persamaan yang ketiga. Nah, persamaan yang ketiga itu adalah Y tambah Z sama dengan 25. Nah, kita substitusikan Z-nya ini ke dalam persamaan ketiga. Berarti di sini Y tambah 37 kurang 2Y sama dengan 25. Sehingga di sini Y dikurangi 2Y itu min Y sama dengan 25 dikurangi 37, Y sama dengan 12. Sehingga kita mendapatkan usia Budi sekarang itu adalah 12. Nah, langkah yang selanjutnya substitusi ke persamaan yang kelima. Persamaan yang kelima tadi kita dapatkan adalah Z sama dengan 37 dikurangi 2Y. Y sudah kita dapatkan, nilai Budi itu adalah usianya 12. Kita substitusikan 12 ke dalam Y sehingga menjadi
Z sama dengan 37, 2 kali 12 hasilnya 24. Jadi nilai Z adalah 13. Jadi usia Caca sekarang itu adalah 13 tahun. Nah, dari usia Budi dan usia Caca yang sudah kita peroleh, kita substitusikan ke persamaan 1. Persamaan 1, X tambah Y tambah Z sama dengan 33. X tambah Y-nya tadi kita dapatkan 12, Z-nya kita dapatkan 13 sama dengan 33. Kita operasikan sehingga nilai X sama dengan 33 dikurangi 12 tambah 13, 25, sehingga nilai X sama dengan 8. Nah, jadi usia Ani sekarang itu adalah 8, usia Budi sekarang adalah 12, dan usia Caca sekarang adalah 13. Nah, bagaimana siswa hebat dengan metode substitusi? Nah, coba kamu bandingkan jawabannya tadi dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, mana yang kamu anggap paling gampang cara pengerjaannya? Karena dari kedua metode yang digunakan itu akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, siswa hebat, kalau kita sudah mempelajari metode eliminasi dan metode substitusi, supaya kamu lebih memahami langkah-langkah pengerjaannya, sekarang coba Anda kerjakan secara berkelompok, kemudian diskusikan jika ada yang merasa kurang jelas langkah pengerjaannya, silakan bertanya. Boleh bertanya melalui WA Group ataupun di laman Google Classroom. Nah, soalnya di sini silakan Anda kerjakan, tentukan himpunan penyelesaian SPLTV berikut dengan menggunakan metode substitusi dan metode eliminasi. Nah, jadi Anda kerjakan dengan dua metode. Yang pertama dengan metode substitusi, kemudian menggunakan metode eliminasi. Nah, selamat, terima kasih sudah menyimak materi kita hari ini. Tetap belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa pakai masker kalau mau bepergian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode gabungan lagi pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.